Trans7 Motorsport sign in GP Mania. Kita ketemu lagi tentunya bareng sama Ko Aisyah Gray dan juga ada Mas Taufik di sini. Halo ya, Mas. Gray. Alhamdulillah. Gimana Gray kabarnya? Kabar baik dong. Oke, nah sesuai dengan janji kita minggu lalu nih Mas Taufik. Gimana tuh? Ingat oh nggak? iya benar. Mas Taufik punya janji nih buat ngasih data-data tren MotoGP terkini. Iya. Terus juga di episode kali ini kita akan membahas mungkin menjelang race MotoGP di Red Bull Ring. Iya, ke-13 ya. Yang ke-13, terus juga ada berita-berita MotoGP yang pasti akan kita update kepada kalian semua GP Mania ya. Mungkin yang pertama kita bahas dulu kali ya tren MotoGP. Emang kalau kita ngomongin MotoGP ada momen peak banget. Ya. Terus ada momen yang naik turun, perpindahan, pergeseran fans MotoGP. Iya. Nah, itu tuh kan kayak misalkan di MotoGP Inggris aja contohnya. Iya. Inggris yang Silverstone. Kalau kita lihat tahun ini totalnya sekitar 40 ribuan. Ya, Sedangkan tahun lalu itu hampir 70 ribu. Iya, betul. Terus kalau di ya kalau Italia mungkin wajar lah ya, karena kan Rossi sudah pensiun dan didominasi penontonnya adalah fans dari Rossi gitu kan. Tapi secara overall kalau dilihat dari datanya memang kecenderungannya menurun nih. Menurun dari karena awal-awal. apa nih? Iya. Jadi bener kata Gray ya, secara umum ini Grand Prix terakhir di Silverstone itu bener-bener kayak memperlihatkan gitu ya, betapa memang ada tren image mungkin ya secara umum MotoGP sedang turun gitu ya, bila dibandingkan mungkin juga dengan terutama Formula 1 misalkan. Kenapa? Karena Formula 1 pada saat di balapan di tempat yang sama di Silverstone itu bisa tembus 100 ribuan. Ya, 142 ribu. Iya, 142 ribuan ya, 100 ribuan ya artinya. Ini tuh gede banget, artinya bedanya 100 ribu gitu ya. Banyak orang melakukan riset dan juga mencoba mencari kira-kira apa sih penyebabnya gitu ya. Kalau secara parsial sih memang kalau misalkan kita bahas tempat per tempat kayak gitu ya. Kalau misalkan kayak di Mugello waktu itu mungkin ada hubungannya dengan sudah tidak adanya Valentino Rossi di sana gitu ya. Terus habis itu kita lihat juga pada saat di Le Mans di Prancis itu naik gitu kan. Kenapa? Karena mungkin hero-nya mereka ada di situ yaitu Fabio Quartararo gitu ya. Sementara pada saat di Silverstone ini nih agak turun sekitar 15.000 sampai 20.000 pada saat hari Minggunya aja gitu kan total. Dan banyak banget ada beberapa spot di mana grandstand itu kosong gitu kan. Dan ini tuh kalau saya sempet cek opini dari beberapa jurnalis, terutama jurnalis yang asli dari Inggris gitu ya. Mereka mengatakan bahwa angka 40 ribuan dalam satu event di hari Minggu pada saat race day ini lebih mirip seperti kayak balapan klub pada dasarnya, bukan mencerminkan kerumunan yang hadir untuk balapan selevel MotoGP gitu ya. Ini tuh kecil banget, artinya yang 67-an kalau nggak salah, 67 ribu, hampir 70 ribu di hari Minggu pada tahun lalu aja, itu belum memenuhi target gitu. Artinya sekarang pun jadi lebih turun lagi. Untuk di Silverstone sendiri ada banyak sih memang analisa mengenai kenapa turun gitu ya. Yang pertama mungkin karena jadwalnya yang terlalu dimajukan. Kan biasanya kita memasuki paruh kedua musim MotoGP itu nggak di sini gitu kan. Kita biasa masuk mungkin di Austria dulu gitu ya. Terus baru ntar setelah itu 2-3 balapan baru masuk Silverstone. Nah ini dia menjadi pembuka dari paruh pertama. Ini agak sedikit beda dan jadi lebih awal gitu ya. Terus habis itu mengenai harga tiket dan juga artinya biaya untuk nonton di sana secara umum pun memang dilaporkan memang tinggi banget gitu loh Gray. Gitu ya. Sebagai salah satu contohnya, beberapa kasus biaya untuk parkir di Silverstone itu bisa mencapai setengah dari harga tiket. Waduh. Itu beberapa kasus ya, mungkin beberapa spot tempat parkir atau mungkin kayak gimana itu sampai segitu. Terus habis itu juga mungkin salah satunya adalah kurangnya ikon mereka di balapan kelas primernya atau kelas MotoGP-nya kan nggak ada pembalap Inggris di sini gitu. Kalau yang ada masih ada Crutchlow ya? Masih ada Cal Crutchlow gitu kan. Sementara di sini udah nggak ada gitu kan, nggak ada hero-nya lagi di sini. Sementara di Moto2 dan Moto3 sebenarnya masih ada, tapi kan di sininya nggak ada di MotoGP. Kalau kita lihat secara umum memang di Eropa sendiri sih memang hadir keprihatinan bahwa sepertinya ada penurunan image MotoGP sedang turun gitu ya. Dan inilah yang dicoba untuk ditelaah dari mana gitu penyebabnya. Dan
kalau kita lihat secara worldwide, memang secara Google Trend, kita bisa lihatnya di Google Trend. Google Trend itu adalah tren pencarian di search engine-nya mereka, di Google-nya sendiri. Bahwa secara worldwide memang MotoGP kalah bila dibandingkan dengan Formula 1 secara umum. Jadi nggak hanya di Silverstone aja gitu, ternyata secara dunia semua itu kalah. Namun kalau kita tracing ke belakang gitu ya, Gray ya, itu sebenarnya secara umum dari 2021 juga sudah mulai kalah nih ya, dari secara umum apa namanya? Ada penurunan. Ada penurunan dari tren pencarian, baik itu pencarian berita maupun pencarian secara umum web, itu kalah bila dibandingkan dengan Formula 1. Nah, bila kita apa namanya breakdown lebih dalam lagi gitu ya, di tahun-tahun lalu itu banyak peak-peak yang terjadi di MotoGP dan bahkan mengalahkan mungkin Formula 1. Kayak misalkan salah satunya adalah di 2015, di mana kita tahu 2015 itu banyak banget kejadian. Selain dari clash antara Valentino Rossi dengan Marc Marquez, terus habis itu fight antara Valentino Rossi dengan Jorge Lorenzo pada saat itu, terus banyak banget gitu kejadian di situ yang membuat orang itu selalu mau mencari sebenarnya informasinya, apalagi melalui web. Oleh karena itu data-data di Google Trend itu mengenai MotoGP itu tinggi banget. Bahkan sisanya masih ada, kita lihat di 2016 sisa dari tren naiknya MotoGP bila dibandingkan dengan Formula 1. Setelah itu mulai tuh turun 2020, 2021 dan 2022 tuh fix kalah istilahnya secara umum. Namun kalau kita itu kan worldwide ya. Ini yang menariknya ya, Gray ya. Kalau kita breakdown secara wilayah gitu ya, itu ada kayak grafik peta dunia gitu ya, di mana ada gambaran di mana tempat Formula 1 itu berjaya secara Google Trend, di mana ada ternyata di mana MotoGP tetap berjaya, dan nomor satunya tuh di Indonesia. Luar biasanya, Indonesia tuh punya andil sangat-sangat signifikan terhadap MotoGP. Dan ini adalah menurut saya harusnya merupakan pangsa pasar yang paling penting. Bukan hanya penting tapi udah paling penting. Karena kalau kita lihat dari Google Trend-nya sendiri itu Indonesia tuh nomor 1. Nah ini Dorna nggak mau ngasih penghargaan gitu ya buat Indonesia gitu kan, buat kita pajang di sirkuit Mandalika gitu misalkan. Karena gitu. Memang fans terbesar dari ajang MotoGP ini udah pasti dari Indonesia gitu kan. Tapi nih ya, aku kan suka ngobrol sama orang-orang yang kebetulan memang nggak suka nonton MotoGP, ya kan? Dari tahun ke tahun, pasti Mas Taufik juga pernah ketemu kan? Ada. Gitu. Tapi tiap kali kita sebut Valentino Rossi pasti tahu. Ataupun Marc Marquez mulai tahu gitu kan. Marc Marquez itu yang balapan motor bukan sih misalkan. Tapi kayak misalkan pebalap-pebalap sekarang nih nggak se-famous Jorge Lorenzo, Valentino Rossi ataupun Marc Marquez gitu loh. Nah kira-kira apakah itu juga yang menjadi menjadi minat untuk orang mencari tahu tentang MotoGP ataupun menonton MotoGP jadi turun karena memang belum ada nih sosok idolanya lagi gitu. Bener banget sih, kalau kita lihat bahwa dilihat dari tadi yang Google Trend, menurut analisa saya perubahan peak dari search engine Google untuk mencari MotoGP bahwa adalah sesuatu yang tren, itu salah satunya adalah individu, ya kan? Karena efek individu. Ya kayak misalkan Valentino Rossi clash sama Marc Marquez sama segala macem gitu ya, itu tinggi banget gitu di situ. Itulah yang menyebabkan menurut saya bahwa memang sekarang itu MotoGP tuh boleh dibilang bergantung jadinya. Gimana juga ya bergantung dengan pembalap. Artinya kefamousan atau ketrenan dari pembalap itu sendiri. Jadi kalau misalkan pembalapnya udah nggak balapan lagi, jadi kayak modelnya kayak sekarang tuh kayak ya apa yang terjadi di Honda gitu ya. Sangat bergantung pada Marc Marquez. Tiba-tiba Marc Marquez yang nggak ada yang bisa melanjutkan development dari motor. Akhirnya kita bisa lihat sendiri 2022 ini betapa cukup kehilangan arahnya Honda. Itu salah satu analogi aja menurut saya. MotoGP selama ini baru kita ketahui bahwa dia itu ternyata bergantung. Salah satunya ya variabelnya adalah dia bergantung pada pembalap itu sendiri. Pembalap, salah satu pembalap baik itu Valentino Rossi, Jorge Lorenzo, mungkin juga pembalap kayak Dani Pedrosa dan juga Marc Marquez. Ketika mereka ini nggak ada, ya kayak begini gitu ya. Itu salah satunya ya. Selain juga dari bagaimana nanti kita bisa lihat juga
Formula 1 ya, terutama kalau kita lihat Gray di 2-3 tahun terakhir itu nanjaknya itu cukup eksponensial, jadi nggak lagi linear, jadi belum bilang cung gitu naik gitu ya. Formula 1 memang sedikit berubah gitu ya, dari dulu kita pakai mesinnya mungkin kita brief aja ya, jadi nggak terlalu detail, tapi kalau dari dulu tuh mungkin ICE-nya terlalu besar, sekarang mesin dari combustion engine atau mesin bakarnya itu diperkecil, lalu ditambahin kayak hybrid engine, terus ada turbonya segala macam, berubah memang di situ. Terus abis itu fight antara ininya juga jadi dinamis. Awalnya mungkin Mercedes kuat, tiba-tiba ada hadir kompetitornya kayak Red Bull dengan mesin Honda, ataupun sekarang di 2022 Ferrari juga cukup nyodok gitu ya. Ini merupakan dinamika di dalam teknis dari MotoGP dari Formula 1 sendiri. Namun di balik itu kalau Gray mungkin lihat ya bagaimana pihak dari promotor Formula 1 mengemas dari Formula 1 itu sendiri, itu menurut saya sih luar biasa gitu ya. Terlepas salah satunya adalah bagaimana bisa memperlihatkan gitu ya jeroan dari Formula 1 di publik, yaitu menggunakan serial yang menurut saya cukup sukses, yaitu Drive to Survive di Netflix. Itu tuh menurut saya sih cukup menarik, dan kalau buat orang awam itu nonton langsung dia jadi ngerti gitu. Oh kayak begitu loh di dalam pedok gitu. Oh kayak gitu loh bagaimana pembalap itu clash dengan pembalap lain, terus ada gitu dengan hubungannya dengan pemilik tim dan segala macam, dengan crew chiefnya dan segala macam. Itu tuh jadi jelas banget, dan menurut saya sih salah satunya itu serial tersebut sih cukup bisa membuat tambahan bagi kayak fans-fans baru untuk Formula 1. Selain itu juga Formula 1 menurut saya juga cukup sukses dalam mengemas dalam hal-hal lain, kayak misalkan di sosial media, di Twitter, di Instagram, di TikTok juga bagus. Mereka mengemasnya, membuat berbagai macam meme dari peristiwa-peristiwa yang terjadi, dan itu tuh buat orang tuh jadi kayak yang fun. Melihat balapannya sih memang 70 lap ya. Kita kan lihat MotoGP sendiri 21 lap juga udah kadang-kadang kalau boring gitu, kalau udah tinggal gitu udah boring, kita udah bosen. Ini 70 lap gitu kan. Tidur sih. Tidur ya. Dan gitu kan karena mobilnya besar secara umum, space untuk overtake jadi nggak terlalu banyak seperti kayak MotoGP. Full kontaknya juga kelihatan. Tapi dengan keterbatasan tersebut, menurut saya promotor dari Formula 1 berhasil mengemas dari informasi-informasi ini sehingga nggak hanya terinformasikan, tapi bikin dari fans-fans itu jadi kayak yang fun kayak gitu. Tapi apakah menurut Mas Taufik nih, Dorna berhasil membuat MotoGP ini bertahan di atas, atau malah sebenarnya nih buat MotoGP agak ditinggalkan nih? Saya nggak tahu apakah ini terinspirasi oleh Formula 1 apa enggak. Perubahan-perubahan regulasi yang dilakukan oleh Dorna mulai dari tahun 2016 kalau nggak salah, mulai dari penyeragaman ECU-nya dulu, terus habis itu bannya berganti dari Bridgestone ke Michelin, terus habis itu kita bisa lihat setelah ECU-nya semua sama, akhirnya elektroniknya disamain semua menggunakan Unified Electronic dari Magneti Marelli. Setelah itu regulasi-regulasi dibuat lebih ketat, kayak misalkan aerodinamik juga jadi lebih ketat. Ada dimensi-dimensi tertentu yang harus dipatuhi oleh pabrikan. Awalnya Dorna ini memiliki tujuan agar MotoGP ini bisa terjangkau gitu ya. Artinya mereka batasi karena memang menurut mereka riset di elektronik ini besar banget angkanya. Ini boleh dibilang hampir tak terbatas gitu. Kreasi dari para engineer ini kalau udah ngotak-ngatik algoritma komputer tuh bisa kemana-mana gitu, dan luar biasa di sini. Walaupun Dorna sudah memberikan pembatasan kayak misalkan bor dari MotoGP hanya 81. Pada dasarnya itu 81 itu udah mentok banget. Kalau udah 81 udah nggak bisa naikin 82 atau 81,5 tuh nggak boleh banget kan. Bor dari mesinnya gitu kan. Sementara stroke-nya segitu karena harus 1000 cc kan. Setelah itu karena memang budgetnya bisa dikendalikan sama Dorna, terus habis itu ini membuat tim-tim kayak tim-tim privater, terus habis itu tim satelit, itu jadi kelihatan bahwa mereka tuh punya kans atau punya potensi untuk bisa maju di sini. Walaupun juga mereka kans dan potensi mereka maju ini karena juga mereka berkolaborasi kuat sekarang dengan yang namanya pabrikan. Oleh karena itu, jika di sebelum tahun 2016 kita misalkan lihat contohnya ya,
Tech 3 dengan Yamaha waktu itu kan. Tech 3 selalu dikasih motor yang 1 tahun lebih tua bila dibandingkan motor yang dipakai oleh tim Yamaha Factory. Gitu selalu tuh. Johan Zarco juga dikasih kayak gitu. Terus habis itu yang sempat merasakan Tech 3 dengan Yamaha M1 lebih tua tuh Johan Zarco. Terus habis itu ada Pol Espargaro juga kan, termasuk tuh beberapa orang yang kayak gitu. Dan ini membuat pembalap dan juga ini tuh agak susah bisa untuk ngejar, minimal yang ngejar teman satu pabrikan walaupun berbeda, karena kompetisi sudah terlalu ketat gitu ya. Jadi pabrikan pun berencana untuk membuat bahkan tim-tim satelitnya itu memiliki paket motor yang sama, bahkan hampir semuanya ya kayak begitu. Walaupun kayak misalkan kita bisa lihat kayak sekarang RNF Yamaha itu hanya Dovizioso aja yang dikasih mesin terbaru, atau misalkan kalau kita bisa lihat di Ducati itu baru sebagian ya menggunakan mesin terbaru, kayak misalkan Luca Marini dikasih mesin GP22 dan juga 2 pembalap di Pramac Racing, Johan Zarco dan juga Jorge Martin gitu ya. Sementara Bastianini, terus habis itu ada Bezzecchi, terus habis itu Di Gia, itu semuanya motor GP21. Terus habis itu kita bisa lihat juga KTM hampir semuanya 4 pembalapnya menggunakan motor yang sama. Honda juga menggunakan motor yang sama. Kalau menurut saya, Dorna sukses membuat apa yang mereka cita-citakan, membuat tim satelit punya potensi yang sama dengan tim pabrikan dalam hal kemenangan. Kita bisa lihat mulai dari 2016 banyak banget tim-tim satelit yang unjuk gigi. Wah, giginya kelihatan tuh, unjuk gigi ya. Dan puncaknya kita bisa lihat ketika tahun 2019. Ya, ketika pertama kali Fabio Quartararo turun. Ya. Ingat nggak? Dia bisa menang banyak banget tuh dan bisa fight banget dengan Marc Marquez. Sementara dia punya pabrikan di atasnya, itu waktu itu masih Maverick Vinales dan Valentino Rossi. Tapi Fabio Quartararo ya pada saat itu masih di tim satelit ya, apalah gitu tim satelit. Dia fight sama Marc Marquez tuh kayak nggak ngelihat bahwa di atas itu ada tim pabrikan si Maverick Vinales dan Rossi. Tetap aja tuh fight Marc Marquez, dan itu kita bisa lihat betapa tim satelit punya kekuatan sehingga bisa menghadirkan potensi yang bisa menang. Bahkan di sini kita di balap-balapan sebelumnya kita bisa lihat juga LCR Honda dengan Cal Crutchlow berapa kali juga bisa menang ya di dalam balapan, dan ini tuh hampir sulit kita bisa lihat di tahun-tahun kayak 2010, 2011 tim satelit bisa tiba-tiba naik gitu. Nggak pernah ada, tapi tahun-tahun ini aja hadir. Benar. Dan kalau menurut saya Dorna sukses di sini. Cuma masalahnya, nah ini baru penjelasan kenapa Dorna sukses. Dorna sukses terkait dengan menghadirkan MotoGP yang lebih kompetitif. Tapi ada tapinya nih. Ada tapinya nih, panjang juga nih ceritanya ya. Jadi gini. Tapinya ini tapi masih analisa gitu ya. Kita belum tahu apakah ini benar apa salah. MotoGP itu kalau diandai-andaikan itu seperti kayak orang lihat film perang. Artinya padahal kalau kita ngelihat film perang atau film superhero gitu ya, apa gitu, kita tahu bahwa siapa yang mau kita jagoin. Benar. Gitu kan. Nah, pada saat kita ngelihat MotoGP sekarang, kita bingung. Ini siapa yang kira-kira mau saya jagoin, karena semuanya merata. Gitu kan. Semuanya merata. Thanosnya yang mana nih gitu ya istilahnya. Yang mana, luar biasa. Ya kan? Artinya antagonisnya siapa gitu. Bener. Ya. Terus habis itu yang jagoannya siapa sekarang kan? Karena boleh dibilang hampir semuanya merata. Terus habis itu kayak nggak ada clash sekarang. Artinya gini, kayak nggak ada clash sekarang itu ya. Pembalap habis tabrakan, pelukan, saling memaafkan gitu. Kita nggak pengen ngeliat kayak gitu. Kita pengen kalau habis tabrakan kayak lempar-lemparan helm kayak atau misalkan minimal kayak Stoner waktu di slide sama Rossi tahun 2000 berapa? 12 kalau salah kan ya. Terus dia tinggal bilang, wah, ambisimu melebihi bakatmu gitu kan. Ditanya-tanya mantap tuh. Itu terkenal banget. Wah, itu terkenal banget kan. Nah, mungkin netizen itu butuh kayak begitu gitu kan. Bukan kayak orang main catur biasa gitu kan. Terus udah biasa, terus habis itu kalau ada clash ya salaman. Oke, saya maafin gitu. Nggak pengen kayak gitu. Harus ada clash gitu ya. Oleh karena itu terakhir berita bahwa Andrea Iannone mau balik lagi itu cukup ada angin segar dikit nih. Karena ini salah satu pembalap yang boleh dibilang agak sedikit urakan, terus habis itu punya pribadian yang
yang sedikit agak nyeleneh ya gitu ya, dan mungkin ini bisa jadi jawaban. Namun memang pada saat nanti Andrea Iannone itu bisa balik dari hukumannya, kan sekarang lagi dihukum gara-gara doping ya kan, itu memang secara umum usianya juga udah cukup ini ya. Memang sekarang tuh lagi dicari nih kira-kira pembalap mana nih yang punya kepribadian balap itu mirip kayak Marc Marquez, mirip kayak Valentino Rossi pada saat muda gitu ya, atau mirip seperti almarhum Marco Simoncelli. Nah, itu yang dibutuhkan sekarang. Jadi seperti itu, Gray. Jadi selain dari tingkat kompetitif yang terlalu sama yang membuat orang bingung gitu ya, dari beberapa opini netizen itu aja. Kita tuh jadi agak sedikit susah untuk menentukan siapa yang mau kita jadikan hero pada saat kita nonton gitu kan sekarang kan. Jadi kalau kayak gitu udah kayak ngelihat apa ya, siapa deh yang menang nggak apa-apa deh gitu kan, yang penting balapannya seru gitu, salip-salipan gitu ya. Terlebih lagi beberapa balapan nggak bisa melakukan salip-salipan karena misalkan badan trek yang terlalu sempit dan juga mungkin kehadiran winglet yang terlalu besar sehingga overtake itu sulit. Itu juga jadi salah satu dari beberapa variabel yang membuat orang itu mungkin merasa bahwa aduh susah untuk bisa menikmati MotoGP saat ini karena kompetitif banget gitu. Oke, tapi kalau menurut aku ini adalah masa peralihan sebenarnya. Mungkin. Masa peralihan model penonton lah ya. Ya. Jadi kalau dulu itu kan selalu MotoGP itu didominasi oleh 1 ataupun 2 nama aja ya, gitu kan. Tapi kan kalau sekarang bahkan bisa sampai 9 nama gitu kan yang mendominasi balapan, which is itu udah hampir setengahnya gitu kan. Benar. Udah hampir setengahnya, tapi kalau aku pribadi sih sebenarnya lebih suka yang kayak gini. Ya kan. Jadi tiap kali nonton tuh loh kok ini gini, kok ini banyak kejutan gitu, banyak kejutan gitu ya. Nah kalau GP Mania tuh di rumah lebih suka yang seperti apa? Lebih suka MotoGP yang menjagokan 1 atau 2 nama aja seperti masa lampau gitu ya, ataupun MotoGP sekarang. Nah gimana nih menurut pendapat kalian MotoGP sekarang yang lebih kompetitif dan juga merata gitu ya kompetitifnya, itu lebih menarik atau enggak? Tulis di kolom komentar di bawah gitu, karena kita juga pengen nambah-nambah hasil riset lah ya gitu. Oke, nah sebelum kita bahas sirkuit di Austria mungkin ya, tadi kan ada beberapa pembahasan gitu ya sekelibat dari Mas Taufik terkait dengan pebalap di MotoGP itu kan gak hanya balapan, tapi juga ada pengaruhnya terhadap pengembangan teknologi di tim. Iya. Nah, gitu kan. Kayak misalkan sebut aja Andrea Dovizioso. Yang emang terkenal banget katanya pinter di pedok gitu kan. Analitik banget, dan juga dia sebenarnya bisa dibilang salah satu faktor sukses Ducati sekarang yang bisa mendominasi gitu kan. Walaupun dia sekarang di Yamaha gitu, sehingga Yamaha juga sebenarnya menyayangkan keputusan Dovi untuk pensiun gitu kan, karena belum genap setahun tapi ternyata harus pensiun, sedangkan Yamaha juga butuh masukan-masukan dari Dovi untuk pengembangan engine gitu ya. Nah itu apa ya, kalau misalkan kita ngomongin Andrea Dovizioso dengan Yamaha, itu sebenarnya masukan apa aja sih yang udah dia kasih untuk Yamaha? Yang pasti pertama adalah Dovizioso awalnya dia menggunakan mungkin ya sedikit ingatan dia ketika dia pakai Yamaha dulu waktu dia masih di Tech 3 setelah dari Repsol Honda waktu itu ya. Dari situ dia membuat analisa dan ternyata memang motor Yamaha M1 yang sekarang itu berbeda banget. Artinya mesinnya masih sama, inline 4 dengan konfigurasi pembakaran crossplane crankshaft masih sama, cuman dengan ban yang berbeda. Udah pasti pada saat itu dia masih pakai Bridgestone, sekarang udah pakai Michelin. Terus habis itu elektroniknya juga udah berubah banget. Waktu itu masih in-house-nya Yamaha, sekarang sudah pakai Magneti Marelli, baik ECU-nya dan juga elektronik. Dan terlebih tambah juga dengan aero winglet yang banyak. Ini motor udah benar-benar merupakan makhluk yang berbeda bila dibandingkan yang dia pakai dulu di tahun sekitar 2012 ya kalau nggak salah ya, 2000 awal pokoknya 2010 gitu masih dia pakai, masih di Tech 3 setelah dari Repsol Honda. Yang pasti secara umum memang saya sendiri sih beberapa kali interview Andrea Dovizioso ya, baik ya dulu kalau misalkan di beberapa kali ketemu di track gitu ya, baik di Sepang maupun di beberapa sirkuit lain, walaupun di 2020 2021 waktu itu masih Zoom meeting hampir setiap balapan, dan memang
Andrea Dovizioso ini merupakan salah satu pembalap yang benar-benar analitik. Kalau ngejelasin hal teknis itu benar-benar itu maksudnya itu gitu. Kayak misalkan itu ban agak sedikit slide, bener arah sebelah mana, dan dia bisa menganalisis perkiraan kira-kira kenapa, apa yang terjadi, apakah mungkin rasio bobot yang berubah, apa yang dilakukan oleh pabrikan untuk mengatasi hal ini, itu dijelasin sama dia. Kita sudah melakukan hal ini, dan itu memang yang salah satu yang mungkin akan dirindukan gitu ya oleh mungkin para jurnalis yang biasanya langsung bicara dengan Andrea Dovizioso. Dan istilahnya gini, dengan jurnalis aja dia bisa sebegitu detailnya dalam melakukan penjelasan, apalagi dengan misalkan dengan crew chief-nya, dengan para engineer, ini pasti jauh lebih detail juga. Dan inilah sebabnya menurut saya memang salah satu kunci keberhasilan dari risetnya Ducati itu ketika Andrea Dovizioso itu hadir di sana. Itu memang Andrea Dovizioso itu hadir, dan dia itu kayak punya, terutama ya di beberapa tahun terakhir di Ducati itu dia kayak punya sedikit tantangan. Kenapa? Karena ada juara dunia 4 kali, juara dunia berapa kali ya, Jorge Lorenzo itu hadir di sampingnya kan. Wah, saya ini apaan? Ini yang hadir di samping saya Jorge Lorenzo gitu ya, yang waktu itu juga dibanderol dengan harga transfer yang juga luar biasa fantastis pada saat itu. Saya ini apaan gitu ya Jorge Lorenzo, tapi akhirnya dia bisa membuktikan walaupun Jorge Lorenzo datang dia tidak terpengaruh, dan bahkan dia bisa tetap fokus untuk bisa memberikan Marc Marquez pressure pada saat itu dia, sehingga dia bisa beberapa kali menjadi runner up gitu ya. Inputnya ke Ducati menurut saya besar banget terhadap perkembangan Desmo Sedici sendiri di bawah ulikan dari Gigi Dall'Igna. Dan kalau mengenai di Yamaha, memang kalau menurut saya ada, cuman karena memang secara umum kalau di Ducati dia tinggal memberikan input, ya bekerja memberikan input, terus habis itu melakukan feedback, terus habis itu melakukan pengetesan hasil dan segala macam. Nah kalau di Yamaha, saya yakin dia juga memberikan sih input-input. Cuma masalahnya dia tuh masih terkendala sekarang adalah PR pertamanya adalah bagaimana beradaptasi dulu terhadap motornya, karena dia nggak bisa. Dia adaptasi merupakan PR utamanya Dovizioso. Walaupun kita tahu Andrea itu udah hampir setahun ya itu, karena dia kan masuk sebelum akhir musim 2021 kalau nggak salah waktu itu ya. Gitu kan udah mulai masuk, terus habis itu menjadi pembalap permanen di 2022 ini. Namun nggak mudah ternyata untuk bahkan seorang yang pindah dari V4 ke inline 4 yang awalnya diperkirakan mudah, dan untuk Dovizioso sih dia pikir nggak semudah itu untuk bisa menaklukkan Yamaha M1 yang secara umum merupakan makhluk yang sudah banyak banget perubahannya bila dibandingkan dengan M1 yang dia pakai. Itu dia barrier dia, itu tembok utama dia yang dia mesti tembus adalah adaptasi terhadap motor yang sudah mungkin 2 tahun, 3 tahun di-develop oleh Fabio Quartararo dengan gaya berkendaranya kok Fabio Quartararo. Ini gak gampang. Betul. Bagi Dovizioso. Ini dulu baru bisa tembus, kasih masukan, dia gitu bisa masuk top 10 segala macam, dia baru bisa ngasih atau memberikan masukan-masukan kepada Yamaha, terutama untuk development motornya. Benar, tapi sayangnya di proses adaptasi itu dia merasa nggak bisa dan tidak kompetitif. Saya kan di sini pebalap ya, bukan tim riset gitu. Kalau misalkan nggak bisa kompetitif, ya udah mundur aja gitu ya. Cuman memang itu salah satu hal yang disayangkan juga gitu ya. Yamaha agak kehilangan juga sebenarnya. Nah, tapi tadi kita bahas Yamaha gitu ya, tapi kan masih ada Quartararo nih. Iya, masih ada Quartararo. Sedangkan Honda ini udah mulai memasuki masa-masa kritis gitu kan, dengan absennya Marc Marquez di 2 tahun ini ya kalau nggak salah. Kan banyak absen kan. Udah mendekati 2 tahun. Mendekati 2 tahun gitu. Bahkan Marc Marquez juga bilang gitu nih, Honda lagi kritis nih gitu kan. Kritis banget. Tapi nih, kritis udah pasti kalau kita ngomongin Honda kritis. Nih GP Mania juga pasti mikir ini gara-gara nggak ada Marc Marquez. Ya. Tapi ada hal lain nggak sih yang membuat Honda tuh kritis sebenarnya? Yang pasti kritisnya Honda tuh mulai dari tahun lalu gitu kan, dengan Marc Marquez tuh absen yang begitu lama, sudah mulai tuh hadir beberapa permasalahan di Honda. Dan 2022 ini kekritisan itu semakin menjadi-jadi. Kenapa? Karena motor yang dihadirkan itu RC213V yang boleh dibilang
completely different animal. Boleh dibilang seperti itu. Ini merupakan motor yang benar-benar berubah banget, beda banget karakternya bila dibandingkan dengan 2021. Artinya kalau pembalap-pembalap lain itu ngedevelop pada tahun 2020, 2021, walaupun Marc Marquez absen, itu mereka bisa masih melanjutkan karena datanya seabrek-abrek. Terutama data-data yang dihadirkan oleh atau diambil oleh Marc Marquez itu banyak banget datanya. Sementara ini motornya benar-benar baru, Grey, asli, nggak ada data itu. Jadi mereka tuh pas masuk track baru itu data baru, boleh dibilang seperti itu, karena motornya benar-benar berubah. Motornya benar-benar berubah itu salah satunya adalah perubahan dari distribusi bobot, di mana bobot dari motor itu pindah jauh lebih ke belakang. Desain motornya benar-benar berubah banget. Dan grip roda belakang tuh jadi fokus utama dibandingkan dengan motor-motor mulai 2021 ke belakang yang fokus utamanya adalah grip roda depan. Bisa bayangin, perubahannya itu boleh bilang 180 derajat dari depan ke belakang. Terus habis itu ditambah lagi nggak ada data. Setiap dia masuk ke track baru, ini adalah data baru gitu. Mereka artinya mengumpulkan selalu data-data baru setiap mereka masuk ke sirkuit yang akan dimasuki pada saat 2022 ini. Kayak misalkan besok nih di Red Bull Ring, itu datanya ya data baru RC213V yang baru ini terhadap Red Bull Ring karena motornya benar-benar beda. Mau dimasukin, misalkan gini, kita bisa bayangin apa bisa masukin datanya Red Bull Ring tahun lalu di motor yang sekarang? Nggak bisa karena komposisi rasio bobotnya udah berubah banget dari depan ke belakang. Suspensinya mau disettingnya kayak gimana? Samain, nggak bisa juga. Suspensi depan, suspensi belakang. Banyak banget tuh, suspensi depan, suspensi belakang, traction controlnya kayak gimana, engine brake-nya kayak gimana, setupnya, mappingnya tuh luar biasa tuh. Itu kalau nggak HRC punya sumber daya yang gede, saya yakin nggak akan berani melakukan hal ini. Dan ini merupakan sebuah pertarungan yang benar-benar besar banget dan saya yakin HRC itu awalnya tidak menyangka Marc Marquez akan absen di pertengahan musim, sehingga proses adaptasi terus ada itu proses untuk mencari data ini jadi sangat-sangat terhambat. Dan menurut saya walaupun ini tidak dikemukakan oleh HRC dan Honda secara umum, sudah istilahnya untuk motor 2022 sudah kibar bendera putih kalau menurut saya ya. Udah kibar bendera putih. Benar. Walaupun ini tidak pernah diucapkan secara official sama Honda sama HRC. Artinya mereka hanya bisa survive di sini di motor ini kalau bisa tetap menghadirkan poin minimal kayak gitu. Kenapa? Karena kalau menurut saya mungkin motor 2022 ini kalau secara kasar kata menurut saya udahlah desain yang failure, udah gagal ini desainnya. Benar. Gitu ya. 2023 mereka udah siap dan ini pun sudah omongin sama Steven Bradl. Steven Bradl yang sekarang masih menjadi penggantinya Marc Marquez, dia udah bilang dia udah nggak peduli lagi sama motor 2022 ini. Fokus dia sekarang adalah di motor 2023. Walaupun dia mungkin masih membalap dengan 22, taman dia fokusnya bagaimana dan juga dia bilang fokus dari HRC sekarang adalah di motor 2023 karena mereka nggak mau lagi mengalami kejadian yang benar-benar terpuruk. Boleh dibilang 2022 adalah titik nadir. Titik nadir tahu ya, titik paling bawah. Benar, karena sebenarnya Marc Marquez juga kan udah bilang dia agak sedikit kesulitan gitu kan dengan motor Honda di tahun 2022 ini gitu ya. Mungkin kalau boleh dikasih quotes, bobot kok coba-coba gitu ya. Iya. Nah, oke lah, kayaknya sih bakal menarik gitu ya. Kita juga terutama kalau misalkan kita ngomongin 2023 susunannya kan berubah semua gitu kan. Pokoknya menarik banget. Tapi mungkin sebelumnya kita bahas sedikit kali terkait dengan Red Bull Ring di Austria. Nah, betul. Ini kan masuk di list kalau nggak salah top 5 sirkuit terseru di MotoGP gitu kan. Nah, terus juga tiap tahunnya tuh ada aja gitu kan beritanya, entah ada yang jatuh lah, entah apalah gitu kan. Nah, sebenarnya apa nih yang bikin sirkuit ini tuh seru, masuk top 5? Kalau saya sih ngeliatnya sirkuit ini benar-benar dinamis banget. Dinamis motor ini, sirkuit ini benar-benar dinamis. Selain dari environment dari Red Bull Ring paketnya secara umum juga dinamis. Sirkuitnya secara morfologi, secara karakter ini dinamis banget dan termasuk salah satu sirkuit tercepat gitu ya.
10 tikungan doang gitu ya. Kalau balapan mungkin belasan tikungan, mungkin ada sampai kayak misalkan Silverstone sampai kita bingung nih udah nyampe apa belum karena banyak banget 18 kalau nggak salah ya. Ini cuma 10. Artinya cuma 1,5 menit doang udah selesai, udah 1,5 menit. Jadi pembalap tuh 10 tikungan selesai, tiba-tiba masuk lagi garis stripe-nya, garis start finishnya. Itu benar-benar seru di sini dan mayoritas tikungan-tikungannya bergaya stop and go di sini, stop and go. Bukan berkebalikan dengan 2 balapan terakhir di Assen dan juga di Silverstone yang mayoritas itu flowing, follow through gitu ya, semuanya tuh semuanya disapu dengan cepat gitu. Di sini itu nggak banyak tikungan-tikungan yang tinggi kayak gitu, yang speed corner kayak gitu ya, bilangnya hanya mungkin 2 atau 3 tikungan. Selebihnya stop and go. Butuh pengereman yang benar-benar stabil, ya, stabil, tajam. Terus habis itu akselerasi. Kalau yang namanya stop and go kan berarti dia RPM-nya turun, drop, kecepatan juga naikin lagi, dia harus cepet-cepetan. Artinya akselerasi harus bagus. Dan di sini memang grip ban belakang juga harus bagus. Permasalahannya juga biasanya ada di grip ban belakang. Kalau misalkan akselerasinya terlalu banyak, ban belakang dipaksa bekerja terlalu besar gitu ya. Dan kalau kita ngomongin akselerasi, memang kalau dari 10 tahun belakang itu memang mesin-mesin V4 yang berjaya di akselerasi. Dan oleh sebab itu kita bisa lihat lagi track record ke belakang Ducati paling kuat di sini. Di Red Bull Ring ini tuh paling kuat banget, walaupun boleh dibilang Red Bull Ring adalah rumah dari KTM gitu ya. Cuman KTM juga sebenarnya punya banyak data di sini karena mungkin tesnya Dani Pedrosa juga banyak dilakukan di sini. Ya kayak gitu, sirkuitnya cepat, dinamis, terus habis itu walaupun sebenarnya secara top speed nggak tinggi-tinggi banget di sini karena straight-nya pendek-pendek, straight-nya pendek-pendek. Secara top speed nggak tinggi-tinggi banget, tapi dibutuhkan di sini tuh adalah karena dia stop and go, butuh akselerasi yang benar-benar kuat dan juga pengereman yang benar-benar stabil di saat memasuki tikungan. Wah, Peko bahaya juga berarti di sini ya. Bahaya. Cuman kalau menurut saya yang juga cukup diperhatikan sekarang adalah yaitu dia Aprilia. Nanti kita bahas. Ya, Alex ya. Alex ngeri juga nih gitu ngeri. Oke. Tapi mau bahas sedikit, ini kan dibilang katanya sirkuit yang sempat dipertanyakan keamanannya sampai akhirnya tahun lalu itu menambah tikungan gitu ya. Menambah tikungan, nah ini tuh di tikungan antara 1 dan 2 ya? 2 dan 3, ya di 2. Persisnya jadi di 2. Jadi memang sih kalau kita lihat dari track record 2-3 tahun terakhir, memang titik paling mengerikan itu hadir di tikungan 3. Karena waktu itu kita sempat lihat motornya Johan Zarco ya, terus habis itu juga hadir Morbidelli juga sempat di tikungan 2 lebih lurus terus masuk ke daerah off track, terus habis itu tembus lagi nyebrang ke bagian setelah tikungan 3 dan itu motornya terbang dan itu beberapa foto tuh benar-benar fantastis di mana pada saat terbang itu di bawahnya itu ada Valentino Rossi sama Maverick Vinales. Itu ngeri luar biasa itu. Valentino Rossi sampai seukuran Valentino Rossi yang puluhan tahun balap Grand Prix gitu ya. Itu bisa lemes dengkulnya gitu kan karena itu gitu karena dia ngelihat motornya Johan Zarco terbang di atasnya itu dia lemes dengkulnya gitu itu kan sampai dia termenung. Ini saya gini amat gitu nyari duit gitu, gitu kan. Jadi kayak gitu. Dan dilihat memang tikungan 2 itu bener-bener ya itu dia nggak banyak tikungan yang flowing, cuman salah satunya ada di tikungan 2. Tikungan 2 itu flowing banget tikungannya dan nggak tajam. Bener-bener menyapunya begitu sehingga di situ tuh pembalap nggak pernah ngerem di tikungan 2. Gitu ya, either dia tahan gas atau malah nambah. Jadi itu benar-benar kenceng banget tuh tikungan 2. Sehingga kalau misalkan slide itu kan agak sedikit tikung ke kiri gitu ya. Kalau di situnya agak wide dikit dia masuk ke daerah out track-nya di samping gitu ya. Limit dia bisa bablas ke sana karena rumput. Kalau udah masuk rumput dia akan terus ke rumput. Oleh sebab itu FIM dan Dorna berdasarkan masukan dari beberapa pembalap itu mencoba bagaimana pada saat pembalap memasuki tikungan 3 itu kecepatannya dikurangi. Karena tikungan 3 itu juga ngeri. Karena tikungan 3 itu tikungan yang super duper pelan. Gitu. Karena tikungannya itu dia nikung itu hampir
lebih dari 270 derajat, jadi benar-benar gitu. Jadi benar-benar apa ya Gray bilangnya, tajam banget gitu. Football ya? Ya, bukan Putaran football. balik. Putaran balik, hampir football. Oke. Ya bagus. Football saya nggak tahu tuh. Jadi kayak gitu, benar-benar itu kecepatan di situ pelan banget, sehingga ini tuh mesti ada yang dikerjain. Oleh sebab itu, tikungan 2 khusus untuk MotoGP, ya, F1 masih pakai yang sama, tikungan 2-nya nggak diubah. Kita nggak lewatin tikungan 2. Sebelum masuk tikungan 2, dia dibelokin dulu ke kiri, terus ke kanan, terus habis itu ke kiri lagi. Jadi di situ ada kayak chicane, gitu. Chicane di daerah tikungan 2 dibuat chicane, kayak gitu. Ke kiri, ke kanan, ke kiri lagi. Dipastikan MotoGP pada saat memasuki tikungan 3 itu kecepatannya jauh lebih rendah bila dibandingkan dengan pada saat MotoGP menggunakan tikungan 2 lama, gitu. Dan ini adalah upaya yang dilakukan FIM dan Dorna untuk membuat balapan Grand Prix jadi lebih safe aman. lah ya, lebih aman. Efeknya apa? Udah pasti lap time akan bertambah panjang. Diperkirakan akan sedikit molor, mungkin sekitar 1 sampai 1,2 detik gara-gara chicane ini doang. Dan dipastikan mulai dari tahun 2022 ini, itu artinya di 3 kelas MotoGP, Moto2 dan Moto3 itu semua lap time akan di-reset. Nah, jadi lap time-nya akan baru. Jadi akan dipastikan akan hadir lap time rekor baru. Karena lap time yang lain udah nggak bisa dilihat. Iya, karena ada perubahan dari gitu ya? sirkuitnya. Oke. Kayak gitu. Ya. Wajar lah kalau chicane itu kan pasti emang menghambat waktu gitu ya. Banyak banget. Menghambat waktu tapi demi keamanan gitu demi keamanan jadinya ditambah dan udah ready katanya. Jadi kita lihat aja tikungan yang berubah itu nanti seperti apa gitu ya tentunya. Terus kalau misalkan kita ngelihat karakteristik dari Red Bull Ring gitu ya. Nah, ini kan tadi Mas Taufik udah langsung bilang akan didominasi oleh Ducati dan juga Aprilia gitu kan. Tapi kansnya dari KTM sendiri gimana nih? Ya, kalau kita lihat memang secara umum untuk 2022 performa dari KTM di 12 balapan pertama gitu ya. Di 12 balapan pertama tuh memang masih belum menemukan titik di mana dia bisa mengejar 2 V4 lainnya, yaitu Ducati dan juga Aprilia. Mungkin dibandingkan dengan Honda dia masih di atas Honda sekarang ya, dengan permasalahannya Honda. Namun kita masih agak sulit untuk menentukan siapa nih kira-kira pembalap KTM yang bisa berperforma tinggi di sini. KTM sendiri masih bingung kita untuk bisa menentukan siapa yang akan bisa jadi rider atau pembalap utama khususnya di home mereka di sini. Data banyak banget gitu ya. Dani Pedrosa mungkin udah beratus-ratus pusingan di sini, beratus-ratus putaran ada di sini. Mika Kallio juga terutama juga udah banyak banget melakukan tes di sini. Tinggal kita lihat bagaimana siapa yang akan bisa balapan di sini. Rookie Raul Fernandez dan juga Remy Gardner sepertinya masih belum gitu ya. Mereka masih mencari titik di mana mereka adaptasi di sini. Terus juga 2 pembalap nih tinggal, Brad Binder atau Miguel Oliveira gitu ya. Saya masih bingung. Kalau kita lihat di 12 balapan ke belakang, itu kadang-kadang Brad Binder jago banget gitu kan. Terus tiba-tiba kayak misalkan balapan di Silverstone, lah ini jadi Miguel Oliveira gitu kan. Jadi siapa sebenarnya yang kuat di sini gitu ya. Dan ya tapi kalau dari total poin gitu ya emang masih Brad Binder sih. Brad Binder. Cuman ya kita bisa lihat yang salah satunya pembalap KTM yang bisa juara ya Miguel Oliveira. Benar. Gitu kan. Gitu kan. Jadi masih agak sedikit bingung siapa yang akan dijadikan komandan untuk bisa membawa skuad KTM yang berjumlah 4 pembalap ini bisa berperforma di Red Bull Ring. Secara umum sih KTM sudah cukup kuat di sini, namun apakah dia bisa sestabil pengeremannya si Aprilia RSGP dan juga Ducati yang ada 8 pembalap ini ini masih sedikit agak dipertanyakan, walaupun menurut saya ya istilahnya masih never say never. Jadi ya kita belum bisa menentukan kecuali pada saat nanti kita bisa lihat di balapan di hari Minggu. Oke, belum lagi ya Viñales juga kan punya kenangan lah ya Red Bull Ring gitu. Tahun lalu dia pensiun setelah Red Bull Ring kan dengan Yamaha gitu kan. Jadi kayaknya sih bakal kalau misalkan udah punya kayak
udah ada hati gitu ya istilahnya, udah ada memori, pasti kan jadi lebih semangat lagi pastinya. Nah jadi sebenarnya Red Bull Ring nggak ketebak sih kalau kita suruh milih gitu ya, tapi udah pasti sih kalau misalkan kita melihat karakteristik sirkuitnya yang emang harus akselerasinya bagus gitu kan, power juga bagus, ya emang ya Aprilia dan Ducati Aprilia sih. dan Ducati sekarang kalau kita lebih ke Aprilia juga sih sebenarnya. Aprilia juga punya kans gitu ya. Terutama dari sisi mentalitas kalau kita lihat dari Maverick Vinales sendiri. Kalau dia lihat dari track track record artinya ya, balapan di 2 balap terakhir sih eksponensial gitu ya. Bilang, tinggi banget. Dan saya baca hasil interview dari Bonora. Bonora itu Chief Engineering-nya Aprilia dengan salah satu pembalap Inggris yang juga jadi race komentator di Moto3 ya. Itu mengatakan bahwa memang secara umum mulai dari kalau nggak salah tuh Mugello ke depan itu memang hadir setup yang agak sedikit independen terhadap setupnya Alex Espargaro untuk Maverick Vinales. Jadi Maverick Vinales tuh semenjak Mugello ke depan, mungkin Le Mans segala macam, terutama mendekati yang seri Belanda, itu tuh setup dari motornya Maverick Vinales itu agak sedikit lebih independen daripada setupnya Alex Espargaro. Karena di awal-awal tahun mungkin masih sama setupnya semua. Cuma sekarang tuh udah mulai motor ini benar-benar disiap untuk didesain atau mungkin di setupnya tuh diulik gitu ya, segala macam parameter elektroniknya itu semua dikhususkan memang untuk gaya balapnya Maverick Vinales. Dan kita bisa lihat juga Maverick Vinales betul-betul kayak yang percaya diri banget sekarang dengan RSGP. Dan kalau kita lihat juga grafik dari tren dari Maverick Vinales itu cukup ini juga ya, terakhir di Assen dia kan podium 3 gitu ya, terakhir di Silverstone 2. Kalau dia di sini bisa stay di 2 juga atau mungkin dia bisa naik 1, itu artinya udah menunjukkan bahwa trennya benar-benar positif untuk Maverick Vinales. Dia banyak juga orang yang berharap bahwa Maverick Vinales bisa comeback di sini. Walaupun mereka juga banyak yang menginginkan Alex Espargaro juga tampil kuat. Kenapa? Karena menembus kesalahan kemarin. Karena kemarin kan dia kan ini kan gara-gara dia cedera kakinya. Ya, kalau misalkan sekarang lebih kuat secara fisik dan secara mental, Alex Espargaro juga kuat. Kenapa? Karena Alex Espargaro ya secara umum kan usianya juga udah cukup gitu ya, sehingga ya biasanya udah kayak begini tuh permasalahan mental yang membuat performa itu turun naik agak sedikit berkurang. Kalau udah mulai mapan begini ya, dia juga udah berkeluarga, udah punya anak segala macam, udah mulai bisa fokus konsentrasi di balapan doang gitu kan. Sementara banyak pembalap melihat bahwa Pecco Bagnaia itu masih sedikit labil, ya agak sedikit labil. Mudah-mudahan sih enggak di akhir paruh kedua ini. Cuman kalau biasa kita lihat dari tahun-tahun lalu tuh masih agak sedikit labil. Oleh karena itu kita bisa lihat bahwa banyak orang menginginkan di sisa race ke belakang ini banyak fight antara Fabio Quartararo dengan Alex Espargaro. Ya, walaupun itu juga ya jangan dikesampingkan Pecco dan juga Maverick Vinales ini. Dan juga Johan Zarco sih mungkin. Nah, iya benar banget. Emang sekarang starnya 2 ya, Fabio Quartararo dan juga Alex Espargaro gitu. Tapi juga Pecco dan Vinales di beberapa race terakhir ini gitu kan, itu unjuk gigi banget gitu. Walaupun sebenarnya Pecco juga masih apa ya, dia tuh masih klaim kalau Vinales tuh lebih jago sebenarnya gitu. Tapi ya ternyata di Silverstone kemarin juga kan Pecco membuktikan gitu kan kalau masih bisa sih sebenarnya gitu. Tapi emang agak sulit gitu ya. Nah, tapi ya nggak apa-apa lah, nambah saingan buat si 2 ini duo. Dan kita Gramersy juga bahwa ini adalah ujian terakhir ya. Race di Red Bull Ring adalah ujian terakhir bagi 2 pembalap Ducati, yaitu Jorge Martin dan juga Enea Bastianini untuk bisa membuat petinggi-petinggi Ducati itu impresif terhadap mereka. Untuk ngedampingin Pecco Bagnaia, Pecco Bagnaia di 2023. Karena ya pasti sih siapapun pembalap Ducati itu pengennya sih memang ada di tim factory, karena memang support teknisnya ya pasti
number one lah. Mas Taufik megang siapa nih? Aduh, saya sih ngelihatnya, saya sih pengennya sih biasa pasti. underdog ya, underdog Enea. Kenapa? Karena saya bukan karena saya individunya, tapi kalau ngelihat dari kalau ngelihat dari equipment yang disupport sama Ducati, agak ngelihat gimana kalau misalkan Enea dengan GP21, artinya dengan ya segitu gitu motornya gitu kan, pengembangannya tidak semasif yang dipakai oleh motor yang Jorge Martin gitu ya. Dia bisa bisa naik. Jadi dia yang dipilih oleh Ducati. Namun di luar itu saya juga melihat bahwa Enea Bastianini juga punya semangat juang yang cukup tinggi juga sih pada dasarnya. Secara umum kalau dari mentalitas terus habis itu talenta, ya mungkin 11-12 antara Enea Bastianini dengan Jorge Martin. Lebih ke situ aja. Saya ngelihatnya kayak wah, yang namanya juga balapan ya, balapan perang itu kalau ngelihat seorang ya kayak kita ngelihat Daud melawan Goliat lah gitu kan. Orang yang kecil, wah gitu kan. Terus tiba-tiba Goliat yang gede, terus tenaga yang itu kan, wah, ini kalau yang menang yang kecil kan keren. Nah, kayak gitulah. Analoginya. Benar. Analoginya. Oke, jadi kita megang Enea nih gitu, mungkin kalian lebih megang Jorge gitu kan, nggak tahu juga gitu ya, karena kita juga beneran nggak tahu gitu ya siapa yang akhirnya nanti akan masuk ke Lenovo gitu ya, Ducati Lenovo. Di Misano kalau nggak salah ya. Iya, nanti Ducati di Misano akan mengumumkan. Tapi yang announce di race besok ini itu kan KTM Tech 3 kan. Katanya begitu. Katanya gitu, dan udah jadi pabrikan nih Tech 3. Oh iya. Jadi gini. Jadi sebenarnya ini informasinya belum official. Apakah dari Tech 3 akan menghadirkan informasi gitu ya. Cuman Pete Bearer itu direktur dari KTM Motorsport itu sempat ketika diwawancara oleh Speedweek waktu itu, dia mengungkapkan bahwa minimal setengah dari line up Tech 3 untuk tahun 2023 itu akan diusahakan untuk diumumkan di Austria, dia bilang gitu. Artinya ya di race weekend yang ini di Red Bull Ring. Dan sepertinya saya memang mengarah ke Pol Espargaro, penunjukan kembali Pol Espargaro untuk hadir di Tech 3. Namun juga memang seperti kita ketahui ada sedikit rumor bahwa secara entitas agak sedikit berubah, di mana Tech 3 tahun 2022 ini bernama Tech 3 KTM Factory Racing Support apa kayak gimana gitu ya. Dan itu merupakan tim satelit atau tim pelanggan, mereka bilang seperti itu, tim satelit atau tim pelanggan. Sementara di tahun 2023 secara entitas itu Tech 3 itu akan beralih nama menjadi Tech 3 Gas. Tapi masih menggunakan motor yang identik dengan apa yang dipakai oleh pembalap KTM Red Bull 2023, yaitu Jack Miller dan juga Brad Binder nanti. Jadi pada dasarnya sama. Cuman ya kayak grafis di fairing, bentuk fairingnya juga sama. Secara umum semuanya sama, cuma bentuk fairingnya sama, cuman mungkin grafisnya diubah. Jadi kayak ada brand gas-gas gitu. Mirip seperti mungkin apa yang mereka lakukan di Moto3, di mana secara umum mesin atau engine-nya sama seperti KTM Moto3, namun branding fairingnya kalau di sana agak sedikit berubah. Fairingnya itu ada tulisan gas-gas, ada tulisan Husqvarna kayak gitu, dan bahkan ada tulisan CF Moto. Itu sama semua mesinnya, mesin KTM semua. Dan ini akan terjadi di depan. Ini kenapa? Ini menurut saya adalah solusi dari KTM sendiri yang sebenarnya dari awal tuh pengen naikin gas-gas ke MotoGP udah awal. Terus habis itu karena dengan Suzuki mundur, awalnya mereka ingin bikin satu tim baru untuk menggantikan Suzuki ini. Namun Dorna inginnya yang menggantikan Suzuki adalah tim pabrikan, nggak boleh tim satelit. Gitu, sementara KTM baru nggak bisa untuk nyediain, kalau dia pakai gas-gas secara pabrikan, mereka nggak bisa membuat mesin yang bener-bener berbeda bila dibandingkan dengan mesin KTM. Jadi mereka belum bisa bikin mesin baru pada dasarnya kayak gitu untuk gas-gas. Jadi benar-benar terpisah dari KTM. Oleh karena itu, karena mereka tetap ingin naikin nama gas-gas, entitasnya aja yang diubah, namanya aja yang diubah. Secara umum platformnya, bahkan juga mungkin timnya pada dasarnya masih sama, timnya dan supportnya masih supportnya KTM banget gitu.
Oke, tapi bukan gara-gara nggak ada yang mau di Tech 3 ya, bukan ya? Bukan Oh, itu, ya? bukan. Oke lah, kayaknya kita udah bahas banyak banget gitu ya. Ya. Pertama kita udah bahas tadi tren MotoGP gitu Ya, kan. Jangan lupa pertanyaannya ditulis di kolom komentar di bawah. Iya, banget. Lebih suka MotoGP yang punya one man show atau MotoGP yang sekarang gitu. Terus kasih tahu alasannya juga gitu kan. Terus balapan besok juga kita udah bahas Ya, gitu ya. udah bahas. Balapan besok kita udah bahas karakteristik sirkuitnya seperti apa gitu. Terus juga pebalap-pebalap mana aja nih yang biasanya kuat di sirkuit Red Bull Ring besok gitu. Dan juga berita-berita tadi dari mulai Yamaha, Honda, Ducati, Aprilia, KTM kayaknya udah kita bawain semua gitu kan. Dan selamat menikmati pastinya race besok gitu ya. Ya, besok. Dan sampai ketemu lagi mungkin ya. Ya, sampai ketemu lagi Sampai mungkin. ketemu lagi, kita mau motoran podcast. dulu jalan-jalan Ya. gitu tentunya. Sampai ketemu lagi GP Mania di next episode. Jangan lupa nonton terus podcast kita ya. Sampai ketemu lagi GP Mania, Trans 7 Motorsport, sign out.